Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Tidak henti-hentinya saya bersuara. Saya harus counter opini, narasi, provokasi dari orang ini nih. Si Pitung. Ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya kita dengarkan dulu nih. Kekurang ajaran mereka itu benar-benar semakin hari semakin menjadi-jadi, apalagi menuju Pilpres 2024. Ya, kita dengarkan dulu statementnya nih. Bahkan mereka akan menobatkan Amin Rais, Rizal Ramli, Gatot Nurmantio, Rizik Syihab sebagai 4 tokoh seperti dulu yang tahun 1999 tokoh Ciganjur. Oke lah, kita dengarkan dulu saudara. Si Pitung sedang ngomong nih. Sebagaimana yang kami lakukan dulu, makjulkan Jokowi itu 20 Mei. Saya mengambil momentum itu sebagai hari kebangkitan nasional. Bahkan saya nih aktivis sampai terilhami menciptakan satu puisi dan satu lagu. Saya beri judul Selamatkan Indonesia. Saya membentuk organ taktis yang kita beri nama Aliansi Selamatkan Indonesia. Takbir. Karena apa yang disampaikan oleh para beliau-beliau ini, para tokoh-tokoh kita, para senior-senior kita, semua berorientasi pada bagaimana kita menyelamatkan bangsa ini. Saya sangat setuju dengan usulan senior saya itu Bang Edi Mulyadi. Orang bilang dia wartawan senior. Tapi menurut saya dia lebih dari itu. Beliau adalah seorang mujahid. Jadi usulannya untuk merekatkan kembali para tokoh-tokoh. Dulu 1999 kita mengenal 4 tokoh Ciganjur, maka saya sepakat itu dengan 4 tokoh baru. Di antaranya Bang Rizal Ramli, kemudian Pak Gatot Nurmantio, Pak Amin Rais, dan satu lagi siapa tadi Bang ini? Imam besar kita Habib Rizik. Nih 4 pilar ini merupakan sebuah bonder yang paling bisa merekatkan bangsa ini. Soal kepentingan politik yang praktis, ini pasti lewatlah dengan beliau-beliau. Kalau istilah Bang Hosinuddin dan yang lain-lain, ini istilah cawe-cawe gitu. Jadi jangan-jangan nih pemilunya belum dilakukan, pemenangnya sudah ditetapkan. Ini kan gila kita. Nah ini menurut saya yang merupakan sebuah pengkhianatan besar terhadap para pahlawan bangsa kita. Maka untuk itu mohon dukungannya sebagaimana yang kami lakukan dulu. Makjulkan Jokowi itu 20 Mei. Saya mengambil momentum itu sebagai hari kebangkitan nasional. Bahkan saya nih aktivis sampai terilhami menciptakan satu puisi dan satu lagu. Saya beri judul Selamatkan Indonesia. Dan puisinya saya beri judul Kembalikan Indonesiaku. Satu petikan kalimat di lagu tersebut, kita ingin lu, mari lu kaum muda. Saya ini mungkin berapa hari lagi, seminggu lagi saya meninggal. Kalau tidak Senin sampai Minggu, kita tunggu. Itu saya dipastikan meninggal. Al-Quran yang berbicara setiap insan yang bernapas itu pasti mati. Apalagi tokoh-tokoh kita nih, semangatnya ditularkan kepada kita. Malu kita bangsa Indonesia. Malu kita generasi muda. Diminta atau tidak diminta, diakui atau tidak diakui, dipungkiri atau tidak dipungkiri, Anda-andalah nih sebagai wakil-wakil kita, sebagai calon-calon pemimpin kita, calon-calon penerus bangsa ini. Saya Bang Jali Pitung akan mati dan dipastikan pasti mati. Takbir. Nah terkait reformasi yang 25 tahun ini reformasi yang terbeli menurut saya. Saudara-saudara semua bisa bayangkan bagaimana dulu Pak Amin Rais berjuang bersama mahasiswa, rakyat dan segenap kekuatan bangsa ini untuk mengakhiri dugaan yang katanya Pak Harto ini sebagai pemimpin yang otoriter, pemimpin yang isunya pokoknya KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Tapi pada hari ini jijik kita melihatnya. Korupsi berjamaah, korupsi yang terbuka, korupsi yang terang-terangan, dan nepotisme yang terang-terangan. Pak Amin tadi sudah menyebut bahwa
Pak Jokowi telah melakukan apa tuh namanya? Monarki. Apa tuh? Nepotisme. Kaisang mau dijadiin wali kota Depok, Bob Nasution, kemudian Gibran mau dikirim ke Jakarta. Memangnya di Jakarta nih nggak ada orang pinter apa? Saya sebagai anak Betawi banyak yang pinter. Walaupun saya tahu ukuran baju saya tidak mungkin saya mencalonkan diri sebagai gubernur DKI. Aneh, nggak sadar ya mereka ya. Dia nggak sadar ya. Dia ngomong bersama siapa? Dengan Hojinuddin dan kawan-kawan. Dia ngomong selamatkan Indonesia, kembalikan Indonesia. Ngomong kemudian Pancasila. Sadar nggak mereka bahwa orang-orang seperti Hojinuddin yang akan merusak Indonesia, yang akan merusak Pancasila? Paham nggak? Mau dikembalikan kepada siapa? Harus dikembalikan kepada siapa? Hah? Kepada kalian. Keselamatan Indonesia kita serahkan kepada kalian. Bukan malah selamat ketika Indonesia diserahkan kepada kalian. Wah, kita nggak mau terjadi rusak negara ini. Karena dikasihkan kepada kalian. Jelas-jelas satu kali lagi orang-orang seperti Hojinuddin kok. Hah? Yang mentogut-togutkan Pancasila. Segala macam. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Kita serahkan kepada kalian Indonesia, Indonesia rusak. Gak perlu nunggu lama. Jangan membalik-balikan. Kalau mau ya memimpin negara ini, bertengkar secara sehat. Biar kita uji masyarakat Indonesia. Masihkah ada yang berpihak memilih kalian? Ya, silakan orang-orang HTI calonkan jadi presiden kalau ada yang mau memilih atau yang mau meminang partai politik kepada kalian. Orang itu sudah pada sadar kok sekarang. Bagaimana benalunya kalian tuh. Sok-sokan selamatkan Indonesia. Kembalikan Indonesia. Seenaknya. Kemudian yang kedua, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dia mengatakan dulu mengenal 4 tokoh Ciganjur pada tahun 1999. Sekarang saya sepakat katanya menjadikan 4 tokoh ini sebagai bonding. Amin Rais, Rizal Ramli, Rizik Syihab, dan satu lagi siapa? Gatot Nurmantio. Terserah. Kalian kan biasa mengklaim menciptakan itu. Imam besar. Siapa yang menobatkan dia sebagai imam besar umat Islam? Siapa? Imam besar umat EPI? Silahkan. Imam besar umat HTI? Silahkan. Kelompok minoritas di Republik ini. Jadi bukan imam besar mestinya. Karena kelompok minoritas mestinya imam kecil. Sadar dong. Jangan selalu Anda klaim bahwa semua umat Islam itu kemudian menaruh keyakinan, menaruh kepercayaan, menaruh panutan kepada dia. Jangan ente klaim. Jangan. Kita akan berteriak kalau Anda klaim. Ya, akui aja bukan imam besar tapi imam kecil. Kalau semua orang Indonesia yang mayoritas muslim menjadikan dia sebagai imam besar, menobatkan dia, oke. Gak apa-apa, ini kelompok HTI yang menjadikan dia imam besar. Kelompok FPI yang menjadikan dia imam besar. Bukan imam besar, itu imam kecil. Ya? Pahami, sadari posisi dong. Biar tidak gagal paham dan salah langkah. Dan biar tidak dikritik oleh banyak orang. Kalau mengatakan imam kecil ya nggak jadi soal, silahkan. Imam kecil. Atau jujur aja, imam FPI. Atau imam besar FPI, imam besar HTI. Bukan imam besar umat Islam. Orang Islam yang lain yang akan menggugat kalian tuh. Punya stempel itu. Kemudian. Yang ketiga, dia mengatakan KKN kan. Ya, menyamakan dengan masa Soeharto.
anak-anak Soeharto. Sama agak posisinya, jabatannya dengan anak-anak Jokowi sekarang. Silakan cek. Kalau saya berulang-ulang nih ngomong, kalau Gibran jadi wali kota Solo, Bobi jadi wali kota Medan, Kaisang kalau jadi di Depok, yang harus disalahkan siapa? Siapa yang harus disalahkan? Bukan Jokowi. Masyarakat kota Depok, masyarakat Solo, masyarakat Medan. Apalagi kalau nanti kemudian ke Jakarta. Apalagi kalau jadi. Jangan salahkan Jokowi. Masyarakat Jakarta. Kalau jadi. Kenapa dipilih? Hak prerogatif masyarakat kau untuk memilih. Kalau nggak suka jangan. Kalau nggak percaya jangan dipilih. Apa susahnya? Kenapa jadi? Berarti banyak masyarakat yang percaya. Kenapa banyak orang yang percaya? Ya berarti bisa melihat ya kualitas dan segala macamnya. Bukan hanya karena anak Jokowi tuing. Atau kalau mau mencoba menguji kemampuan kelompok kalian, silahkan. Kalau nanti benar-benar nih Gibran maju di wali kota Solo, di Jakarta. Silahkan kelompok kalian menyodorkan satu nama tarung dengan Gibran. Masyarakat akan milih siapa? Begitu dong. Kalau ingin berkuasa, kalau merasa kemudian kelompok kalian banyak yang pintar dan bakal dipilih oleh masyarakat, silakan bertengkar secara sehat. Kalau mau berebut kekuasaan, silakan bertengkar di Jakarta, Pilkada DKI. Ya, jangan koar-koar nggak jelas kalian. Nggak bisa ucapan itu dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nggak bisa. Itu narasi-narasi kebencian. Isu-isu yang kemudian sengaja dihembuskan supaya publik ini membenci Jokowi, membenci keluarga Jokowi. Itu. Kemudian yang keempat ya. Cawe-cawe artinya menang sebelum bertengkar intinya itu. Jadi sudah ketahuan cawe-cawe itu yang harus menang siapa. Bukan masalah ketahuan dan tidak, saya kira. Survei itu menunjukkan kalau nanti ternyata Ganjar yang jadi, itu ya karena publik memilih Ganjar. Surveinya sekarang jelas. Beliau itu selalu berada di urutan paling atas. Kalau tidak Ganjar, Prabowo kan selalu salip-salipan di sana. 1-2. Anies ini paling bawah. Kalian itu jujur aja. Ingin mendukung Anies gitu loh. Jujur. Malah muter ke sana kemari. Dan tahu kalian bahwa Anies itu surveinya paling bocot. Paling bawah. Dan kalian sudah tahu Anies pasti bakal kalah. Bukan karena dicurangi. Karena memang gak punya kapasitas, elektabilitas. Dan gak dipilih rakyat. Karena rakyat sudah tahu. Faktanya surveinya selalu paling bawah. Itu fakta. Jadi jangan membuat narasi dari sekarang. Ya, ketidakpedean kalian. Kita jadi tahu pada akhirnya ketakutan kalian. Karena pasti gak bakal menang lagi. Kenapa pasti? Bukan karena curang. Tetapi karena masyarakat tidak memilih dia. Ya, itu kalah yang ideal. Kalau misal Anies di dalam survei-survei menempati posisi paling atas, ya selalu di urutan pertama. Misal 30 sekian persen. Prabowo cuma 18% misal. Ganjar cuma 5%. Lalu nanti di pembuktian Pilpres Anies tiba-tiba kalah. Nah itu baru loh. Silakan Anda membuatkan narasi ABCD segala macam. Ini curang segala macam. Ini kan surveinya paling bawah. Mau bagaimana coba? Lalu Anda sudah mendesain kalimat kekalahan. Jawabannya seperti saya yakin mayoritas masyarakat tidak akan terkelabui oleh kalian. Ya kadrun pasti bakal terkelabui. Dan biasa mereka itu tidak menggunakan pikiran. Lanjut. Harus malu sebagai anak muda, generasi muda. Malu bangsa ini. Melihat semangat Amin Rais yang sudah pakai tongkat.
Kita harus malu kepada Amin Rais. Kita ini semangat. Semangat melawan provokasi kalian. Malu terhadap semangatnya. Kita semangat. Kurang semangat bagaimana? Kita semangat. Semangat di dalam melawan provokasi kalian. Salah ya? Harusnya semangat di dalam membela kalian gitu maksudnya. Wes lah. Silakan masyarakat yang menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.